Dok, kembali lagi artinya nih makin panas ya dengan Doktif. Pada akhirnya memblow up di sosmed sosok itu, pelaku itu. Dok, kenapa sih Dok? Aku nggak ngajakin berantem siapa-siapa sih, tapi kemarin kan aku ngelaporin ke pihak berwajib, lalu sudah diusut oleh pihak berwajib, itu aja sih. Jadi aku menyerahkan semuanya ke dalam hukum sih, dan ada fakta baru kan yang terbuka, itu aja. Aku juga kaget sih. Dan pada akhirnya ngeblow up si statement itu Dok, apakah sudah terlalu gemes sama penggiringan opini dari pihak sebelah atau gimana Dok? Enggak sih, lebih ke kemarin kan dapat video tersebut, dapat fakta, aku juga kaget, aku juga nggak tahu kan tentang video tersebut kan. Jadi dari fakta tersebut, ya buat aku kaget aja sih. Sebenarnya aku sempat mikir sih mau dipublikasi atau enggak, karena aku nggak mau berantem dengan orang. Tapi kan menurut aku kalau kebenaran yang memang harus dibuka ya. Publik juga berhak untuk tahu kebenaran, itu aja sih. Dan pada akhirnya pihak sebelah berbalas pantun, menyangkal. Nah itu yang sebenarnya aku malas itu ya. Tapi kan sebenarnya yang pertama itu adalah pengakuan dari yang membuat gambar. Jadi yang ngebuat gambar adalah orang tersebut. Itu adalah pengakuan dari dia. Dan beliau juga sudah tersangka. Beliau juga sudah ditahan. Lalu apalagi yang mau kita ragukan lagi? Masa kita mau ragukan pihak yang berwajib juga kan? Jadi menurutku ya kalau misalnya bilang nggak kenal nggak apa ya nggak apa-apa. Kan hak orang untuk menjawab semuanya. Dia yang ngebuat, sana yang posting. Ya hak orang untuk berkelit menjawab nggak apa-apa, nanti jelasin aja di kantor polisi sih menurut saya. Tapi kan Dok, dari Doktif juga kan membuat sayembara, siapa menunjukkan kalau dirinya tidak menggunakan buzzer, tapi sedangkan yang dokter diposting di sosial media dokter kan itu buzzer dari Doktif sendiri. Nah itu gimana sih Dok tanggapannya? Aku no comment deh, aku nggak mau bahas itu. Pokoknya aku menyerahkan semuanya ke kuasa hukum aja, jadi yang aku share itu yang benar-benar sudah sudah komplit, sudah informasinya sudah A1. Oke? Terakhir Dok, artinya di tengah hijrah ini kan luar biasa ya itunya perjalanan juga dokter juga hijrah, terus banyak banget hal-hal yang muncul di hidup dokter ini, banyak yang musuh-musuh. Gimana dokter menanggapi Dok? Gak apa-apa, bagi aku ini adalah perjalanan hidup, pendewasaan hidup sih. Aku percaya at the end of the day kita ngelihat di hasil akhirnya saja sih. Mengganggu dengan bisnis, apalagi kan hari ini juga lagi ada event juga. Nggak ada, kalau ganggu bisnis sih enggak ya. Alhamdulillah semuanya lancar, dari klinik, skincare, ini juga brand fashion, tadi ada Ria Ricis juga, Daster Sarwenda, di F&B ku, di restoran-restoran semuanya aman sih, baik-baik aja sih. Besok juga aku direncanain berangkat ke Malaysia. Aku juga diterima langsung, mudah-mudahan ya, diterima langsung oleh Dr. Zakir Naik juga. Kita akan, aku diterima langsung di sana juga. Jadi ya aku jalan aja sih. Rezeki anak soleh. Akan membahas apa nih Dok nanti Dok dengan Belum tahu sih, tapi yang jelas aku diterima 2 kali sih. Nanti dengan Dr. Zakir Naik, nanti di Malaysia aku diterima di apartemen dia, mengulik tentang kehidupan pribadi dia. Kayak itu yang pertama deh. Itu yang pertama kali. Terus di tengah bulan kalau aku nggak salah ya, nanti dia akan rencananya dia berjanji akan datang ke podcastku nanti. Berarti membungkam semua opini-opini. Aku nggak peduli dengan opini sih, aku jalan lurus aja. Banyak orang yang sayang dengan aku, banyak orang yang cinta dengan aku, dan memang ada beberapa orang yang iri dengan aku. Jadi ya kita jalan untuk orang yang mencintai kita aja sih. Aku nggak mau terdistract dengan orang yang iri, dengan orang yang benci. Orang yang sayang banyak, guru-guruku juga sayang dengan aku semua, orang respect semua dengan aku ya. Aku hidup untuk orang yang sayang dengan aku. Dok, persiapan kurban sendiri seperti apa Dok? Sudah siap semuanya. Rencananya nanti tanggal 7 ya, aku nggak sempet tanggal 6, nanti tanggal 7 kita akan kurban ke masjid yang baru aku bangun. Gimana, Dok? Tuh, Dok? Di Bogor ya, sekitar Bogor. Aku ada bangun masjid pertamaku di sana, sekaligus peletakan batu pertama, sekaligus memberikan kurban itu di sana. Pada akhirnya membangun masjid apa Dok yang menggugah? Dari dulu pengen bangun masjid, dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu aku sudah ngomong dengan Ustaz Eri, kalau dikasih kesempatan aku ngomong aku pengen bangun masjid, tapi aku nggak pengen punya masalah. Jadi aku pengen cari yang aman-aman aja, aku bilang minta bantu dikawal, dan akhirnya aku dapat tahun ini, insya Allah aku dapat kesempatan untuk bangun masjid pertama. Sapi? Sama ya kurban nanti pertama di situ, sekaligus peletakan batu pertama. Oke, terima kasih.
dan sudah memberikan BAP, menuangkan semuanya dalam berita acara pemeriksaan dengan sangat amat baik dan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Ada berapa pertanyaannya? Oh, kita nggak hitung. Ya, belum. Dari jam berapa tadi? Dari jam 11. Dari jam 11 tadi. Kurang lebih. Poin-poinnya aja mungkin dok seperti apa? Benang merahnya apa sih dok? Wah, aku mungkin nggak bisa spill, tapi mungkin ya jadi kekecewaan aku karena kan waktuku juga padat ya. Waktuku juga padat banget. Aku agak kecewa tadi di BAP. Aku ngelihat apa ya, yang laporinnya juga, mohon maaf ya, menurut aku ya, belinya juga tidak di platform resmi. Belinya juga terindikasi barangnya bukan barang palsu. Jadi bukan barang asli ya, bukan barang asli. Bahkan bukan beli di tempat aku. Yang kayak gitu punya bisa dilaporkan. Makanya pengacaraku pede, makanya pengacaraku tadi bilang bahwa kita jauh banget dari unsur pidana. Orang belinya aja nggak di tempat aku kok. Makanya kayak aku datang ke sini aku ngeliat, aduh, ya minimal kan beli di tempat aku lah kayak gitu kan, atau minimal dikonsumsi. Ini dikonsumsi juga enggak, dipakai juga enggak, tapi dilaporkan. Kan perlindungan konsumen itu ya harus digunakan ya. Di sini nggak ada korban loh, satu pun nggak ada korban. Bahkan yang lapor dengan aku pun jadi korban tuh nggak ada. Jadi ini laporan yang menurut aku tuh dibuat-buat. Aku nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu maksud dan tujuannya apa ya. Tapi sebagai warga Indonesia yang baik aku datang. Juga komunikasi dengan pelapor nggak sih? Dengan adanya ini mungkin tidak selaras ya. Untuk apa kita komunikasikan? Kita kan sudah masuk ke proses hukum ya, kita hadapi proses hukumnya. Tapi begini, tadi Dr. Richard sudah menyampaikan sedikit bahwa yang dilaporkan salah satunya adalah perlindungan konsumen. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang namanya konsumen itu pasti mengkonsumsi. Sedangkan apa yang tadi kami lihat, semua produk-produk yang diperlihatkan tidak ada satupun yang dikonsumsi. Pertanyaannya, apakah pelapor dapat disebut sebagai konsumen? Karena seluruh produk yang dihadirkan tidak pernah dikonsumsi secara langsung. Jadi produk yang dihadirkan adalah produk yang utuh. Dan kami duga, sekali lagi kami duga, bukan merupakan produk yang dibeli dari platform resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan diduga, memang nggak beli di tempat resmi. Ya, bukan beli di tempat resmi. Dan yang kedua, ada indikasi bahwa produk tersebut bukanlah yang dijual oleh Dr. Richard. Artinya palsu. Ada perbedaan di situ. Kami belum bisa menyimpulkan, tetapi yang bisa kami sampaikan ada perbedaan dengan yang original yang Dr. Richard jual. Ya, yang aku duga juga sepertinya mungkin ya, aku nggak bisa ngomong ya, karena itu kan nggak beli di platform resmiku ya. Jadi bisa jadi itu juga bukan kode aku, bisa jadi itu dibuat-buat, dikarang-karang, aku nggak tahu sih. Tapi yang jelas bukan beli di tempat resmiku dan juga nggak ada korban di sini. Jadi aku tuh duduk ngabisin waktu, aku tuh bingung juga apa yang dipermasalahkan di sini. Korbannya nggak ada, belinya nggak di tempat aku, tapi dilaporkan. Ya, tapi udahlah kalau kita diundang ya, saya menghormatin pihak kepolisian di sini. Polisi ngundang saya memberikan keterangan. Ini kan bisa dibilang beli di reseller mungkin. Ya, Athena tidak memiliki reseller, jadi kita nggak punya reseller. Jadi nggak punya reseller resmi dok? tidak, Athena tidak punya reseller. Yang punya reseller itu Glowtech ya. Itu Glowtech itu perusahaan istri. Memang sistemnya distribusi. Kalau Athena sendiri kita nggak punya reseller.